Kecelakaan maut kembali terjadi di kilometer 91 tol Cipularang. Sebuah truk kontainer terguling dan menimpa sebuah mobil. Dalam kecelakaan kali ini, Direktur Indomart, Ian Bastian tewas setelah mobil yang ia tumpangi tertimpa badan kontainer yang terguling. Proses evakuasi korban pun butuhkan waktu yang lama karena kondisi korban yang terjepit di dalam mobil. Polisi menggunakan alat berat untuk membantu evakuasi korban. Karena tidak memungkinkan untuk kita geser kendaraannya secara manual, harus menggunakan kren. Ini evakuasi berapa lama ini, Pak? Ini sudah kurang lebih berjalan sekitar 2 jam, ya. Sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 jam. Kita tetap optimalkan untuk lajur baik jalur Ambon, jalur Bandung yang mengarah ke Bandung atau ke Jakarta, kita berlakukan buka tutup. Selain menewaskan 1 orang, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang lainnya terluka. Kecelakaan ini menambah panjang daftar kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang. Masyarakat yang melintas diharuskan waspada dan berhati-hati. Hendri Rawan, Kompas TV Purwakarta, Jawa Barat. Menurut warga yang sering menggunakan jalur tol Cipularang dibutuhkan kehati-hatian jika berkendara di tol Cipularang. Kontur jalan yang terbilang berbahaya memaksa warga untuk lebih waspada. Memang kan kontur jalan itu berbelok-belok ya, dan tentunya itu sangat membahayakan, apalagi kondisi lagi hujan atau gimana kan licin. Kalau kontur jalan emang banyak tikungan dan tanjakan juga. Emang kalau kurang kitanya hati-hati atau waspada, emang mengerikan sih. Emang kalau dilihat dari sistem rambu-rambu kayak gitu udah cukup, apalagi di kilometer sekitar 90 atau 91 yang sering terjadi kecelakaan ini. Saya kira perlunya rambu-rambu lalu lintas diperbanyak untuk menghimbau masyarakat, karena jalan di sana memang agak berbeda, konturnya agak pegunungan kayak gitu. Tol Cikampek, Purwakarta, Padalarang, atau lebih dikenal dengan Tol Cipularang, ini dikenal sebagai jalur bebas hambatan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Saudara, daerah di ruas Tol Cipularang yang rawan kecelakaan ada sepanjang kilometer 90 sampai dengan kilometer 100, di mana sepanjang 10 kilometer tersebut arus dari arah Jakarta mengalami tanjakan panjang dan arus sebaliknya mengalami turunan yang panjang. Di dalam 10 km tersebut, saudara, setiap tanjakan panjang dan curam biasanya terdapat penambahan lajur untuk truk dan juga bus yang berjalan lambat. Saudara, kecelakaan di Tol Cipularang seringkali terjadi karena beberapa faktor, seperti kontur jalanan Tol Cipularang yang terbilang berbahaya karena banyak sekali tanjakan di sana, kemudian juga turunan terjal dan juga tikungan yang tajam. Lalu beberapa kecelakaan terjadi juga karena kendaraan yang melintas tidak layak jalan. Dan faktor lain yang sering jadi penyebab kecelakaan adalah kelalaian manusia, seperti kebut-kebutan, mengantuk, hingga kurang kesadaran dalam berlalu lintas, saudara. Saudara, Tol Cipularang tepatnya di kilometer 91 menjadi ruas tol yang berbahaya. Kecelakaan yang merenggut nyawa sering terjadi di sana. Lalu apa yang harus menjadi catatan dan imbauan kepada masyarakat? Kita akan bahas bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Taufik Mulyono. Selamat petang, Pak Agus. Selamat petang. Baik, Pak Agus, beberapa kali kecelakaan terjadi Tol Cipularang di kilometer 91 di tahun ini. Bulan lalu juga terjadi, melibatkan truk kontainer. Apakah catatan Anda ini karena tidak layak jalan truk, kurang pengawasan di Tol Cipularang, atau bagaimana, Pak Agus? Ya, kalau satu fenomena kecelakaan itu sering terjadi pada satu lokasi tertentu, pada segmen tertentu. Dan ini kita mencatat KM 90 sampai 100 ini memang data terjadinya tabrakan sangat tinggi di lokasi itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Ya, artinya secara statistik itu menunjukkan satu data yang sangat signifikan. Kok terjadi di situ saja. Kalau suatu tabrakan terjadi di situ saja, di titik itu, di segmen itu, berarti jangan terlalu menyalahkan persoalan manusia. Begitu. Ya. Kita ini sebaiknya jangan suka menggunakan kata kecelakaan. Ya, lebih baik kita senang menggunakan kata tabrakan. Karena kalau tabrakan itu ada usaha untuk menghindari, mengurangi,
atau menghilangkan. Tapi kalau kecelakaan, mau pakai teori apa, mau pakai aturan apa, pasti jawabannya adalah itu salah manusia, itu nasibnya yang salah. Ya. Jadi kecelakaan itu konotasinya nasib, tidak ada perubahan. Jadi kalau catatan Anda, Pak Agus? Ya, jadi kalau terjadi situ ya mesti harus dilihat infrastrukturnya. Persoalan infrastruktur itu kalau kita terjadi di situ sering terjadi tabrakan, pasti ada persoalan geometri. Pada segmen itu saja, ya, mungkin ada persoalan perkerasan, misalnya. Ya. Kemudian ada juga persoalan ketidaktepatan penempatan perlengkapan keselamatan jalan. Biasanya berkutat di situ saja. Nah, dibarengi dengan culture, budaya, yaitu budaya yang buruk mengemudi di jalan tol. Dan yang berikutnya adalah adanya gap kecepatan antara kendaraan berat dengan kendaraan mobil pribadi. Nah, ini yang terjadi gap kecepatan. Ketika turun dari ke arah Jakarta kan turun itu. Nah, kalau ke arah Jakarta. Ya, ke arah Jakarta turun, dari Jakarta naik. Pak itu Agus, kalau tidak ada. seberapa besar signifikan faktor kontur jalan ini mempengaruhi kejadian kecelakaan di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 90 hingga 100? Ya, kalau kita bicara tanjakan dan turunan, kalau tidak hati-hati, itu kan persoalannya kan terjadi gap kecepatan tinggi nih antara kendaraan berat sama kendaraan mobil pribadi. Nah, ketika dia melihat kendaraan berat rendah, kecepatan pribadi itu tinggi dari belakang misalnya, itu tidak mampu mengatasi. Artinya jarak pandang hentinya tidak tercapai. Itu. Nah, jarak pandang henti tercapai itu pasti terjadi tabrakan. Bukan kecelakaan ya, tabrakan. Baik. Nah, ini yang harus dilihat ulang. Apakah perlu memperbaiki geometri dari nol? Tidak perlu. Tetapi di lokasi itu dilakukan pengendalian yang khusus. Pengendalian yang sangat khusus. Jadi sampai pengendalian hukumnya, penegakan hukum, persoalan perlengkapan jalan, dan persoalan-persoalan lain. Kemudian sebelum itu dilakukan sedikit gangguan-gangguan, diingatkan supaya dia tidak melakukan perjalanan sangat kencang. Baik. Karena perbaikan geometrik pada jalan yang sudah terjadi seperti itu. Ya, Pak Agus, kalau ya. soal pengawasan kelaikan kendaraan yang melewati Tol Cipularang bagaimana? Karena kita kerap melihat kendaraan besar yang over capacity itu sering melintasi jalur Cipularang dan sangat mengganggu juga, artinya banyak yang salip kanan seperti itu. Iya, itu tadi saya katakan culture. Ya, culture ini budaya mengemudi di jalan tol. Secara umum kadang-kadang orang mengemudi di jalan tol itu seperti mengemudi bukan di jalan tol. Nah, padahal beda. Mengemudi di jalan tol itu kendalinya kecepatan. Jadi yang sering dilihat adalah kalau naik di jalan bukan tol itu macet, kemudian di jalan tol euforia. Ini yang memang tidak ada rumusnya matematikanya. Tidak ada rumus teorinya itu. Tetapi itu persoalan. Nah, ketika bicara budaya mengemudi di tol yang dalam tanda petik yang tadi disampaikan ugal-ugalan, ya. Kemudian ditambah lagi dengan CBD yang keluar masuk, ya. Ini juga sering terjadi gap kecepatan antara yang dari jauh cepat sekali, kemudian yang masuk tol itu rendah sekali, tidak bisa mengatasi. Nah, kalau lokasinya di situ saja terjadi, masa disalahkan manusia terus, gitu. Tadi saya singgung soal kendaraan, bagaimana pemeriksaan kendaraan, kelaikan kendaraan, pembatasan tonase di sana? Nah, itu di sisi yang lain. Saya belum bicara di sisi lain. Jadi kalau kita lihat memang ada variasi antara jalan, kondisi jalan, kemudian culture manusia, dan kondisi kendaraan. Nah, kondisi kendaraan ini, kasihan Pak Polisi itu, nggak bisa ngontrol jalan. Ya, polisi nggak bisa ngontrol jalan. Nah, memang perlu dilakukan semacam uji petik ya. Barangkali polisi yang bisa menghentikan kendaraan di jalan tol itu uji petik. Jadi kalau sudah uji petik, mungkin bisa dilakukan pada saat mengemudi, kan bisa kita lihat kendaraan mana kira-kira yang kurang layak jalan. Baik. Ya, jadi
culture itu tidak hanya persoalan budaya mengemudi, culture itu juga punya persoalan budaya melihat kembali, menyadari kembali akan kondisi kendaraannya. Baik. Pak Agus, terakhir, kalau misalkan tadi kelaikan kendaraan sebelum perjalanan sudah uji petik. Nah, kalau soal kontur jalan ini jadi apa yang harus dilakukan oleh pengelola jalan tol agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang di masa yang akan datang, Pak Agus? Apakah penambahan rambu cukup atau ada hal lain? Banyak hal yang dilakukan supaya di lokasi-lokasi itu orang menjadi punya perhatian. Ya, pertama tentu rambunya diperbanyak, terutama rambu-rambu yang mengingatkan bahwa di sini sering terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah satu rambu atau satu perlengkapan jalan yang mengingatkan bahwa sebelum masuk KM 90, baik dari arah Jakarta maupun menuju Jakarta, di situ sudah diperingatkan, diperingatkan bahwa di lokasi itu memang sering terjadi kecelakaan. Lalu apakah perlu ada tambahan personal penegak hukum di situ? Saya rasa perlu, di lokasi itu perlu. Ya, karena budaya kita ini budaya takut sama polisi. Baik. Jadi kalau polisi tidak ada itu tidak takut. Karena budaya kita memang budaya itu. Budaya takut kalau ada polisi. Baik, baik. Ya. Pak Agus, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Petang hari ini. Agus Taufik Mulyono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, terima kasih telah bergabung bersama kami.